Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel ini. Salam sejahtera untuk kita semua, terkhusus Bapak Ibu. Berikut akan saya sampaikan bentuk soal SJT terkait manajemen, kemudian pengelolaan kelas, serta hubungan siswa dengan guru juga siswa berkebutuhan khusus. Yang mana ini rata-rata Bapak Ibu sekalian muncul di soal-soal rekan-rekan yang sudah ujian. Namun sebelumnya kepada Bapak dan Ibu yang baru bergabung di channel ini atau yang belum mendukung channel ini, mohon bantuannya Bapak Ibu sekalian untuk mendukung channel ini dengan cara subscribe dan aktifkan loncengnya untuk mendapatkan informasi-informasi terbaru dari channel Profesi Guru. Seorang siswa merasa rendah diri dan sulit untuk bersosialisasi dengan lingkungannya. Diduga karena orang tuanya terlalu sibuk bekerja sehingga anak tersebut kurang dipedulikan. Sikap Anda adalah A. Biasa saja toh rata-rata semua orang tua siswa bekerja. B. Berusaha mencari informasi terkait kebenaran tersebut. C. Menyampaikan kepada wali kelas untuk mendalaminya. D. Menyampaikan kepada guru bimbingan untuk mendalaminya. E. Berusaha memberi perhatian sambil memantau bagaimana perilaku sebenarnya. Nah, kalau ini soal muncul di hadapan Bapak Ibu, kira-kira Bapak Ibu pilih jawaban yang mana? Baik Bapak Ibu sekalian, jadi di sini dinyatakan adalah rendah diri dan sulit untuk bersosialisasi, diduga karena orang tuanya terlalu sibuk bekerja sehingga anak kurang kepedulian. Artinya ini sosialisasi, interaksi ya antara orang tua dengan anak kurang, maka sebaiknya ini kita coba tutupi dengan menjadi orang tuanya barangkali, sehingga di sini yang paling tepatnya menurut saya adalah berusaha memberi perhatian sambil memantau bagaimana perilaku sebenarnya. Jadi kekurangan tadi yaitu dari kekurang pedulian orang tuanya kita tutupi. E menurut saya paling tinggi, dan bisa juga ke D ya, menyampaikan kepada guru bimbingan ya selaku ahli psikologis di sekolah kita untuk mendalami ini terkait situasi siswa tersebut. Lalu kemudian masuk ke C, menyampaikan kepada wali kelas. B juga setelah C, berusaha mencari informasi terkait kebenaran tersebut juga benar. Ya, jadi urutannya adalah di sini yang paling tinggi adalah E, kemudian masuk ke D, lanjut ke C, dan lanjut ke B. B ini kenapa rendah? Karena memang tidak ada solusi yang dibuat di situ, hanya berusaha mencari informasi ya. Nomor 7, akhir-akhir ini guru BK melaporkan sering terjadi perkelahian antara siswa. Pemicunya adalah mereka mudah tersulut ejekan temannya serta tidak sadar bahwa telah menyerang temannya. Anda curiga bahwa hal ini merupakan tanda awal kecanduan narkoba. Sikap Anda adalah A. Curiga bahwa mudah tersulut emosi dan kehilangan kesadaran merupakan ciri kecanduan. B. Meminta siswa tidak mengulangi perbuatan tawuran di sekolah. C. Merencanakan tes urin pada seluruh siswa untuk mencegah hal yang tidak diinginkan. D. Mengusulkan kepada kepala sekolah agar melaksanakan tes urin kepada siswa tersebut. E. Memanggil orang tua siswa tersebut untuk mengetahui keadaan siswa tersebut di rumah. Ya, kalau ini soal muncul di hadapan Bapak Ibu, kira-kira jawaban Bapak Ibu opsi yang mana ini? Baik Bapak Ibu sekalian, dari 5 opsi yang diberikan ini, jawaban A menurut saya ini jawaban yang paling rendah ya. Kemudian B, meminta siswa tidak mengulangi perbuatan tawuran di sekolah, tidak menyelesaikan apa yang diduga di soal. C, merencanakan tes urin, ini sebenarnya betul, namun bukan kewenangan guru tersebut, sehingga ini nilainya rendah ya. Lebih cocoknya adalah di D ya, mengusulkan kepada kepala sekolah, karena ini kan terkait kebijakan, tes urin itu terkait kebijakan, maka yang paling tinggi adalah D. Lalu memanggil orang tua siswa tersebut untuk mengetahui keadaan siswa tersebut di rumah. Ya, ini juga bisa di jawaban E ini ya. Namun yang sebaiknya dilakukan untuk mengambil suatu tindakan ke depannya adalah di D ya. Ini hasilnya lebih positif, kita mengetahui apakah anak tersebut memang terlibat atau tidak. Kalau E nanti bisa saja orang tuanya menutup-nutupi ya. Kalau C ini tidak mungkin dilakukan oleh guru karena yang diminta adalah sikap. Ya, sehingga jawaban yang paling tinggi di sini adalah D. Kita lanjutkan Bapak Ibu sekalian, nomor 8. Pada rapat kelas di awal tahun ajaran baru, seorang siswa perempuan di kelas Anda mencalonkan diri untuk menjadi ketua kelas. Akan tetapi beberapa teman sekelasnya tidak setuju dengan alasan perempuan terlalu emosional untuk menjadi seorang pemimpin.
Tindakan Anda terkait masalah ini adalah A. Menjelaskan kepada seluruh siswa bahwa setiap siswa memiliki kesempatan yang sama. B. Mendukung pendapat beberapa siswa tersebut dan melarangnya menjadi ketua kelas. C. Tidak memberikan pendapat dan memberi kebebasan kepada kelas untuk memilih ketua kelas. D. Memberikan penjelasan kepada seluruh siswa bahwa tidak boleh memberikan stereotip kepada perempuan. E. Demi kebaikan bersama, guru memilih salah satu siswa menjadi ketua kelas. Iya, jadi ini persoalannya adalah persoalan keberagaman sebenarnya kalau kita lihat di sini ya. Ada beberapa teman, ini adalah beberapa bukan sebagian besarnya. Nah, oleh karena itu menurut saya tindakan kita di sini yang paling tepatnya kalau A menjelaskan kepada seluruh siswa bahwa setiap siswa memiliki kesempatan yang sama, itu ya ini sesuai. Kalau B mendukung pendapat beberapa siswa, ini tentu tidak tepat, ini nilai rendah. C. Tidak memberikan pendapat, juga nilai rendah karena itu tadi suatu problem itu ya. Sudah ada problem di sana. D. Memberikan penjelasan kepada seluruh siswa bahwa tidak boleh memberikan pandangan tertentu, pandangan negatif kepada perempuan. Ya, ini juga benar ya Bapak Ibu sekalian. E. Demikian bersama, guru memilih, ini barangkali kurang tepat. Nah, sehingga jawaban yang paling mendekati nilai skor tinggi di sini antara A dengan E. Kalau ini adalah pandangan negatif kepada perempuan, ini tentunya memberikan dampak yang baik ke depannya. Kalau E ini adalah garis-garis secara umum ya. Jadi antara A dan D, saya lebih memilih D ya. Memberikan penjelasan kepada seluruh siswa. Di sini kita menanamkan suatu paham karena ini tadi kan keberagaman yang ditanyakan. Jadi keberagaman itu tidak boleh membeda-bedakan ya laki-laki dan perempuan. Lebih cocoknya di D. Kita lanjut Bapak Ibu sekalian, nomor 9. Salah seorang siswa Anda mendapatkan kesempatan untuk mengikuti sebuah lomba sains antar sekolah. Namun orang tuanya melarang karena siswa tersebut harus membantu pekerjaan orang tuanya di rumah. Tindakan Anda terhadap situasi tersebut adalah, ini tindakan yang diminta. A. Memberi penjelasan kepada orang tuanya agar mengizinkan siswa tersebut. B. Mencari pengganti siswa tersebut untuk mengikuti lomba. C. Memberitahukan kepada kepala sekolah terkait kondisi tersebut. D. Memberi semangat kepada siswa tersebut agar tidak kecewa. E. Menerima kondisi tersebut dan membatalkan sekolah mengikuti lomba sains. Ya, jika soal ini muncul di hadapan Bapak Ibu, kira-kira Bapak Ibu pilih jawaban yang mana? Baik Bapak Ibu sekalian, melihat situasi yang ditawarkan di sini karena orang tuanya membutuhkan tenaga anak tersebut untuk membantunya di rumah, maka di sini memang seyogianya yang kita harapkan adalah perubahan dari sikap orang tua ya. Memberikan penjelasan kepada orang tuanya agar mengizinkan siswa tersebut sangat mungkin. Ini sangat mungkin jawabannya. B. Mencari pengganti siswa tersebut untuk mengikuti lomba. Dengan situasi harus membantu orang tuanya, opsi B juga memungkinkan. C. Memberitahukan kepada kepala sekolah terkait kondisi tersebut. Ya, ini juga memungkinkan. Memberi semangat kepada siswa tersebut agar tidak kecewa. Kalau D ini berarti siswa tersebut tidak diizinkan ya, ini kondisinya. E. Menerima kondisi tersebut dan membatalkan sekolah mengikuti lomba sains. Ini barangkali untuk kondisi ini tidak memungkinkan ya. Oleh karena itu maka di sini yang menjadi pertimbangan kita adalah antara A kemudian B dan C. Ini yang paling mendekati ya. Kalau persoalan mengikuti lomba sains kemudian orang tuanya melarang, maka sebenarnya menurut hemat saya informasi tentang lomba sains ini sudah tersampaikan kepada orang tuanya. Namun karena orang tuanya ya sangat membutuhkan tenaganya di rumah, maka orang tuanya tidak mengizinkan. Karena bahasanya di sini, namun orang tuanya melarang. Itu artinya informasi tentang lomba sains ini sudah tersampaikan kepada orang tuanya. Dengan demikian maka yang paling tepat di sini tindakan kita adalah, ini kurang tepat barangkali memberikan penjelasan kepada orang tuanya ya, karena orang tuanya sudah tahu terkait ini. Sebaiknya adalah di C ya, memberitahukan kepada kepala sekolah terkait kondisi tersebut untuk dicari penggantinya. Kenapa kita pilih C? Karena apapun nanti hasilnya ya, mana tahu siswa yang dilarang orang tuanya itu adalah siswa yang paling memiliki peluang tinggi di lomba sains itu, maka kita beritahukan kepada kepala sekolah sehingga nanti ketika hasilnya kurang memuaskan
Ini kepala sekolah juga mengetahui ya. Kalau B mencari pengganti siswa tersebut untuk mengikuti lomba, ini konsekuensinya adalah bila hasilnya tidak memuaskan, ini pihak sekolah tidak mengetahui. Jadi kalau menurut hemat saya, C ini adalah opsi yang paling tinggi. Kemudian yang kedua adalah B ya, mencari pengganti siswa tersebut untuk mengikuti lomba. Nomor selanjutnya Bapak Ibu sekalian, di kelas Anda terdapat siswa yang memiliki keadaan fisik yang berbeda dengan teman-temannya yang lain. Seringkali ia dirundung oleh teman-temannya hingga hal ini terdengar oleh Anda. Sebagai guru, tindakan Anda adalah A. Memberi pengertian kepada siswa di kelas untuk menerima perbedaan. B. Memberi peringatan kepada siswa di kelas untuk tidak melakukan perundungan. C. Memberi nasihat kepada siswa di kelas untuk tidak melakukan hal itu lagi. D. Memberi nasihat kepada siswa tersebut agar memaklumi sikap teman-temannya. E. Memanggil dan memberi bimbingan kepada siswa yang melakukan tindakan tersebut. Iya, bahasa di soalnya adalah bahasa seringkali. Bila ini muncul di hadapan Bapak Ibu nantinya, kira-kira opsi yang mana yang akan Bapak Ibu pilih? Baik Bapak Ibu sekalian, karena di sini seringkali dirundung oleh teman-temannya, otomatis ini teman-temannya bukan hanya 1-2 orang, tapi secara umum ya. Sehingga tindakan yang paling tepat itu adalah untuk opsi A, kepada siswa di kelas untuk menerima perbedaan. Ini masuk kategori skor tinggi ya. Kemudian memberi peringatan untuk B, kepada siswa di kelas untuk tidak melakukan perundungan. Ini peringatan untuk tidak melakukan. Potensi terjadi tetap ada Bapak Ibu sekalian, karena hanya berupa peringatan, belum ada pemahaman ya. C. Memberi nasihat kepada siswa di kelas untuk tidak melakukan hal itu lagi. Tidak melakukan hal itu lagi juga tidak memberikan pemahaman ya. D. Memberi nasihat kepada siswa tersebut agar memaklumi sikap teman-temannya. Oh, D ini adalah untuk siswa yang mengalami perundungan tadi, kurang tepat. E. Memanggil dan memberi bimbingan kepada siswa yang melakukan tindakan tersebut. Ya, ini adalah secara khusus ya. Sementara kalau di soalnya tadi sudah lumayan banyak teman-temannya berdasarkan bahasa yang dibuat di sini. Maka yang paling tinggi skornya adalah A ya. Memberi pengertian kepada siswa di kelas untuk menerima perbedaan. Kuncinya itu, tidak ada manusia yang sempurna, masing-masing punya kekurangan dan kelebihan. Jadi gurunya di sini memahamkan kepada siswanya. Ini kalau menurut saya. Kemudian C skornya 4 ini. Kemudian yang paling rendah ini adalah D ya. Ini barangkali malah siswanya yang disuruh memaklumi.